Pemilihan ketua OSIS Ya, melalui e-voting. Ya, Kenapa melalui voting seperti apa? kita memilih e-voting karena kita sudah masuk perkembangan teknologi. Kita melihat juga di Kabupaten Magetan sudah melaksanakan untuk pemilihan kepala desa juga sudah menggunakan e-voting. Kita belajar untuk memperkenalkan itu kepada anak-anak. Akhirnya kita menggunakan teknologi e-voting untuk pemilihan ketua OSIS. Itu pun juga masuk di kegiatan P5 anak-anak, yaitu masuk di materi suara demokrasi seperti itu. Mungkin ada kendala tersendiri atau bagaimana? Dalam pelaksanaannya secara umum kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Secara umum tidak ada kendala yang berarti karena kita basisnya program sudah kita sangat menguasai dan tidak berat untuk dalam pelaksanaannya. Yang kita sesuaikan hanya antara kebutuhan rasio kebutuhan PC dan juga jumlah pemilih yang ada di sekolah. Kalau jumlah pemilih sendiri ada berapa? Jumlah pemilih kita secara total kemarin kurang lebih ada 860-an yang suara masuk baik dari siswa dan juga guru. Calonnya sendiri? Untuk calonnya kemarin ada 3 kandidat untuk wakil ketua OSIS dan 2 kandidat untuk ketua OSIS. Siapa saja Mas yang jadi ketua? Yang terpilih? Untuk yang terpilih atas nama siswa Fahri Ramadhani kelas 11 T SM Yamaha, dan untuk wakilnya atas nama Ananda Awan kelas 10 TKJA. Seperti itu. Mungkin kedepannya apakah akan tetap menggunakan voting atau bagaimana? Untuk kedepannya tentu dari berkaca dari pengalaman ini penggunaan e-voting ini kami cukup mudah, cukup ringan, dan secara biaya juga tidak terlalu banyak, dan secara fasilitas sekolah sudah memenuhi. Ke depan kalau tidak ada kendala kami juga akan menggunakan e-voting untuk pemilihan selanjutnya. Kenapa kok pemilihan ketua OSISnya menggunakan e-voting itu, Pak? Ini kita memang baru pertama ya. Dari dulu, kalau dulu kita pelaksanaannya hanya perwakilan dari masing-masing kelas, kadang mungkin diwakili 2 atau 3 siswa gitu ya. Saya pengen yang ini semua siswa berpartisipasi semua. Untuk apa? Untuk pendidikan politik, biar mereka juga belajar berdemokrasi. Meskipun dalam pelaksanaan kemarin itu ya masih banyak yang harus dibenahi ya, karena memang waktunya sangat mepet sekali. Nah, saya berharap nanti ke depan kita mungkin ada waktu khusus, entah 2 atau 3 hari nanti betul-betul nanti anak-anak itu berdemokrasi. Jadi nanti beberapa calon nanti kita munculkan, mereka menyampaikan visi misi dan sebagainya. Ya kita buat gumek kayak naik pemilu kayak kampanye. Iya, kayak kampanye seperti itu. Karena alhamdulillah kemarin kita disupport dengan dari yang dulu Kominfo itu. Ya, itu ketemu Pak Eko kemarin juga di rumahnya Mas Agus, kita disupport untuk ini votingnya. Nah, nanti ke depan nanti mungkin akan kita perbaiki. Tapi pada prinsipnya kita memberikan pelajaran pada teman-teman atau anak-anak untuk belajar untuk berdemokrasi. Toh nanti ke depan nanti juga mereka akan menggunakan hak pilih dalam pilkada, pemilihan dan sebagainya. Ada kendala nggak, Pak, dalam pemilihan? Kemarin tidak ada, alhamdulillah semuanya lancar. Kalau mungkin tingkat partisipasinya ini yang mungkin perlu nanti kita gerakkan lebih jauh lagi. Jadi memang ada beberapa anak-anak yang terutama yang tidak masuk ya, yang karena situasi masih pasca lebaran memang agak sulit anak-anak mungkin ya, tapi bisa dibilang kemarin sekitar hampir 70% lah mereka menggunakan hak pilihnya. Pak, dampak positifnya apa Pak dengan menggunakan e-voting? Ketika e-voting mungkin dari sisi efisiensi anggaran misalkan ya, kebutuhan lah, bukan anggaran, kebutuhan, kita tidak perlu ada plano, tidak perlu ada apa istilahnya, kita cukup di layar motor ada calonnya, kamu pilih yang mana, kan itu aja. Untuk tinggal ngeklik mencentang itu aja wis. Jadi lebih praktis, efisien. Dan mungkin ini bisa jadi kayaknya di Magetan baru pertama ini. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi embrio buat sekolah-sekolah yang lain bisa mencontoh dari Yayasan Goro kan. Gitu. Kalau tim IT ya sendiri belum bisa Pak, seperti itu Pak? Nanti kita pelajari.
Ya ke depan saya berharap nanti kita mungkin punya sendiri, ya. Punya voting sendiri. Iya, punya voting sendiri. Nah ini nanti kan biar teman-teman dari tim IT nanti mempelajari. Karena kemarin waktunya memang mepet, jadi kita belum bisa berpikir yang lebih jauh lagi. Kita kebetulan kita bisa pinjam di Kominfo Komodiki itu ya. Jadi sudah kita pakai itu aja dulu. Harapan sendiri untuk ketua OSIS yang terpilih Pak? Ya tentu OSIS itu kan sebagai penyambung ya lidah ibaratnya pihak sekolah kepada anak teman-temannya. Harapannya nanti mereka bisa akomodatif terhadap mungkin aspirasi dari anak-anak OSIS sendiri. Jadi sehingga nanti segala hal yang perlu disampaikan ini bisa diakomodir oleh OSIS, biar OSIS nanti juga menyampaikan kepada pihak sekolah apa yang sebenarnya yang harus dimaui anak-anak kan seperti itu.